Bab 5. Meningkatkan kehidupan. Anda harus membuang jauh-jauh sisa kepercayaan lama yang menyatakan ada kepercayaan dalam agama yang mengharuskan Anda hidup dalam keadaan miskin, atau menghalangi Anda agar bisa keluar dari kemiskinan. Substansi tak berbentuk yang berpikir merupakan bahan asal semua yang ada dan ruhnya ada pada setiap benda, yang hidup di semua benda dan ada dalam diri Anda adalah substansi yang hidup secara sadar. Karena ia adalah substansi yang hidup secara sadar, substansi ini pasti punya keinginan alamiah seperti yang dimiliki substansi yang hidup, yaitu perkembangan hidup. Setiap makhluk hidup harus mencari cara terus-menerus bagi perkembangan hidupnya, karena kehidupan harus berkembang. Satu biji yang jatuh di atas tanah, tumbuh dalam gerak dan kehidupan, saat dalam proses hidupnya menghasilkan ratusan biji, dengan cara tumbuh dan melipat gandakan atau memperbanyak dirinya sendiri. Satu kehidupan selalu berkembang menjadi lebih. Memang harus terjadi demikian. Substansi tak berbentuk juga tunduk pada hukum yang sama, yaitu perkembangan terus-menerus. Setiap pikiran yang kita pikirkan membuat kita berpikir pikiran lain lagi. Kesadaran manusia akan hal-hal baru terus-menerus meluas. Setiap fakta yang kita pelajari mengarahkan kita untuk pembelajaran fakta lain, hingga pengetahuan terus-menerus berkembang. Setiap bakat yang kita kembangkan membawa kita untuk berkeinginan mengembangkan bakat lain. Kita tunduk pada dorongan dan keinginan hukum kehidupan untuk mencari jalan perwujudan atau ekspresi yang mendorong kita untuk tahu lebih banyak, melakukan lebih dan menjadi lebih. Untuk tahu lebih, melakukan lebih dan menjadi lebih, kita harus menguasai sarana untuk dipakai, sebab kita bisa belajar lebih, melakukan lebih dan menjadi lebih hanya dengan menggunakan sesuatu. Setiap hasrat yang ada pada kita adalah potensi dalam manusia yang tidak terekspresikan yang mencari jalan perwujudan atau ekspresi dalam wujud nyata. Kekuatan dalam diri manusia yang mencari jalan perwujudanlah yang menyebabkan keinginan atau hasrat. Makhluk hidup pasti tunduk pada hukum alam yang melekat pada setiap makhluk hidup ini. Substansi yang hidup ini mengandung keinginan untuk menjalani hidup lebih, dan itulah mengapa substansi tak berbentuk ini tunduk pada kebutuhan untuk menciptakan sesuatu. Keinginan Tuhanlah yang membuat Anda harus jadi kaya. Ia ingin Anda jadi kaya karena Dia ingin mengungkapkan kekuasaannya lebih baik melalui Anda jika Anda mempunyai banyak hal untuk digunakan untuk memberinya ekspresi. Ia bisa hidup lebih jika Anda punya kuasa tak terbatas terhadap alat-alat kehidupan. Alam semesta berkeinginan agar Anda mempunyai segala sesuatu yang ingin Anda punyai. Alam sangat ramah terhadap rencana hidup Anda. Segala sesuatu di alam ini secara alamiah tercipta untuk Anda. Tanamkan di pikiran Anda bahwa ini benar. Sangat penting bahwa tujuan Anda harmonis dengan tujuan semua substansi yang ada di semua makhluk ini. Anda harus menginginkan kehidupan yang sebenarnya, tak hanya demi pemenuhan kesenangan seksual saja misalnya. Hidup adalah perwujudan segala fungsi yang ada, dan seseorang betul-betul hidup hanya jika dia mampu mewujudkan setiap fungsi, baik fungsi fisik, mental dan spiritual yang dia bisa tanpa penindasan salah satunya. Anda tak ingin jadi kaya agar bisa hidup secara badani demi pemenuhan nafsu hewani. Itu bukan kehidupan. Tapi perwujudan ekspresi setiap fungsi fisik adalah bagian dari kehidupan, dan tak seorang pun bisa hidup secara lengkap bila ia abaikan insting ragawinya dalam bentuk perwujudan raga yang normal dan sehat. Anda tak ingin menjadi kaya hanya untuk menikmati kepuasan mental saja, memperoleh ilmu, memenuhi ambisi, agar lebih pandai dari orang lain, untuk terkenal. Semua ini bagian yang penting dalam hidup, namun orang yang hidup hanya untuk kebutuhan intelektual saja hanya akan mempunyai kepuasan hidup sebagian dan tak akan pernah puas dengannya. Anda juga tak ingin hidup kaya agar hanya untuk bisa berkorban demi orang lain, mengorbankan diri demi keselamatan umat manusia, untuk merasakan nikmatnya berkorban. Nikmatnya jiwa hanya satu bagian dari hidup dan tidak lebih mulia dari bagian kehidupan yang lain. Anda ingin kaya agar Anda bisa makan dan minum dan bersenang-senang saat melakukannya, agar Anda bisa mengelilingi diri dengan hal-hal indah, pergi ke tempat-tempat jauh, memenuhi dahaga intelektual dan mengembangkan intelektualitas Anda agar Anda bisa mencintai orang lain dan melakukan hal-hal baik dan dapat berperan membantu dunia menemukan kebenaran. Namun ingat, bahwa mengorbankan diri secara ekstrim demi orang lain tak lebih mulia dari mementingkan diri secara berlebihan. Dua-duanya salah. Jauhkan gagasan yang mengatakan Tuhan ingin Anda harus mengorbankan diri sendiri untuk orang lain dan Anda menyenangkannya dengan berbuat demikian. Tuhan tak membutuhkan hal seperti itu.
Yang Tuhan inginkan adalah agar Anda berkembang secara utuh untuk diri sendiri dan orang lain. Dan Anda bisa membantu orang lain secara lebih baik dibanding dengan cara lain, dengan cara mengembangkan diri Anda dengan menjadi kaya. Anda bisa berkembang secara utuh hanya dengan menjadi kaya. Jadi benar dan layak dipuji bila Anda memberi prioritas pertama dan terbaik untuk bekerja mencari kekayaan. Namun ingat, keinginan dari substansi tak berbentuk adalah untuk semua, maka setiap aktivitasnya harus demi keuntungan perkembangan bagi semua. Tak boleh aktivitas membuat kehidupan pihak lain dirugikan. Karena semua keinginan dasar itu ada pada setiap makhluk hidup, yaitu mencari sumber kekayaan dan kehidupan. Substansi tak berbentuk yang berpikir ini akan menghasilkan sesuatu buat Anda, namun tidak dengan cara mengambil dari orang lain dan memberikannya pada Anda. Anda harus menjauhkan pikiran tentang kompetisi. Anda mencipta bukan bersaing untuk mendapatkan yang sudah dicipta. Anda tak harus mengambil sesuatu dari orang lain. Anda tak harus punya tawar-menawar yang bagus. Anda tak harus licik dan ambil keuntungan dari orang lain. Anda tak perlu membuat orang lain bekerja lebih banyak dari yang ia dapat. Anda tak perlu iri akan kekayaan orang lain atau melihatnya dengan mata penuh nafsu. Tak seorang pun mempunyai sesuatu yang Anda tak bisa memilikinya yang serupa, dan itu dengan cara tanpa mengambil darinya. Anda adalah kreator atau pencipta, bukan kompetitor atau pesaing. Anda akan dapat yang Anda ingin, tapi dengan suatu cara sedemikian rupa hingga saat Anda mendapat yang Anda ingini, orang yang terlibat dalam proses Anda mendapatkannya juga mendapat keuntungan lebih dari yang mereka punya sekarang. Saya tahu ada sekelompok orang yang bisa menghasilkan uang yang luar biasa banyak dengan cara berlawanan dengan statement-statement di atas, dan saya akan menjelaskannya di sini. Orang-orang jenis itu yang menjadi sangat kaya disebabkan karena semata-mata kemampuannya yang hebat pada level kompetisi, dan kadang-kadang mereka secara tak sadar berhubungan dengan substansi tak berbentuk dengan cara yang luar biasa efektif demi majunya peradaban secara umum melalui evolusi industri. Rockefeller, Carnegie dan Morgan adalah manusia-manusia yang tak sadar mempunyai kemampuan luar biasa dalam aktivitas kerja yang penting dalam mensistematisir dan mengorganisir industri produktif, dan hasil kerjanya memberi sumbangan hebat bagi perkembangan kehidupan bagi semua. Tapi hari mereka hampir berakhir. Mereka telah mengorganisir produksi dan akan digantikan oleh sekelompok orang-orang yang akan mengorganisir mesin-mesin distribusi. Mereka seperti reptil-reptil monster zaman prasejarah. Mereka memainkan peran dalam proses evolusi, tapi kekuatan yang sama yang melahirkan mereka akan mengalahkan mereka. Dan perlu Anda camkan dalam pikiran Anda bahwa mereka tak pernah benar-benar kaya. Melihat sejarah hidup pribadi mereka, sebagian besar kelas sosial mereka menunjukkan hidup dalam kehinaan dan kesialan. Kaya dalam level kompetitif tidak pernah memuaskan dan bersifat permanen. Prinsip mereka adalah hari ini milikku dan besok milik orang lain. Ingat, jika Anda menjadi kaya dengan cara tertentu dan lewat jalan ilmiah, Anda harus jauh dari pikiran kompetisi. Jangan pernah berpikir sesaat pun bahwa persediaan kekayaan terbatas. Segera setelah Anda berpikir bahwa semua kekayaan telah dikuasai oleh orang lain dan bahwa Anda merasa harus berusaha keras supaya Anda berkompetisi untuk berebut dengan orang-orang yang menguasai kekayaan itu dan seterusnya, di saat itulah Anda telah jatuh ke level kompetitif dan kekuatan Anda untuk mencipta lewat hukum alam hilang saat itu juga. Lebih buruk lagi, Anda telah memenjarakan gerakan energi kreatif yang telah Anda mulai. Ketahuilah bahwa triliunan uang tak terhitung dan tak bisa habis di dalam bumi yang belum digali. Dan seandainya tak ada pun, lebih banyak lagi akan dicipta dari substansi tak nampak ini untuk memenuhi kebutuhan Anda. Ketahuilah bahwa kekayaan yang Anda butuhkan akan tiba, bahkan jika memerlukan ribuan manusia untuk menemukannya besok. Jangan pernah melihat persediaan kekayaan yang nampak. Lihatlah selalu pada kekayaan tak terbatas jumlahnya, yang tak terlihat, substansi tak berbentuk, dan ketahuilah kekayaan ini sedang mendatangi Anda secepat Anda bisa menerimanya dan menggunakannya. Tak seorang pun dengan menguasai persediaan kekayaan yang nampak bisa menghalangi Anda mendapatkan apa yang ditakdirkan menjadi bagian Anda. Jadi jangan biarkan diri Anda berpikir sekilas pun bahwa semua titik perumahan elit telah diambil seseorang sebelum Anda siap membangun rumah di tempat itu, kecuali Anda tergesa-gesa. Jangan khawatir telah bergabungnya pemilik modal besar, dan jangan pernah takut mereka akan menguasai seluruh dunia. Jangan pernah takut Anda akan kehilangan apa yang Anda inginkan, sebab orang lain telah merebutnya dari Anda. Ini tak bisa terjadi.
Anda tak mencari apa yang telah dimiliki orang lain. Andalah yang menyebabkan apa yang ingin Anda ciptakan dari substansi tak berbentuk, dan persediaan kekayaan dari substansi ini adalah tanpa batas. Bab 6. Cara kekayaan datang pada Anda. Bila saya katakan Anda tak perlu mempunyai kemampuan tawar yang hebat, saya tak bermaksud mengatakan bahwa Anda tak perlu melakukan proses tawar-menawar, atau Anda tak perlu berhubungan dengan orang lain. Yang saya maksudkan adalah Anda tak perlu berhubungan dengan mereka secara tidak adil. Anda tak perlu mendapatkan sesuatu dengan tidak memberi yang seimbang nilainya pada orang lain, tapi Anda bisa memberi setiap orang lebih dari apa yang Anda ambil dari mereka. Tentu Anda tak bisa memberi setiap orang lebih dari nilai uang yang Anda ambil dari mereka, tapi Anda bisa memberi nilai guna lebih dari nilai uang, suatu harga dari suatu barang yang Anda ambil dari mereka. Kertas dan tinta di buku ini tak sebanding dengan uang yang Anda pakai untuk membelinya, namun gagasan-gagasan yang tercantum dalam buku ini bernilai guna banyak buat pembaca, sehingga Anda merasa tidak dizalimi oleh penjual buku. Penjual buku telah memberi nilai guna yang besar untuk nilai uang yang kecil. Misalkan lagi saya punya sebuah lukisan dari pelukis seni yang terkenal. Bagi masyarakat beradab ini bernilai ribuan dolar. Saya membawanya ke pasar tradisional dan menukar lukisan itu pada seorang primitif dengan bulu bernilai 500 dolar. Nah, di sini saya mendalimi orang itu karena lukisan itu tak mempunyai nilai guna bagi dia karena tak menambah apapun pada kehidupannya. Namun coba jika saya menukar bulunya itu dengan alat tembak seharga 50 dolar. Maka dia merasa pertukaran itu adil dan menguntungkan. Baginya alat tembak punya nilai guna. Ini akan membantunya untuk mendapatkan lagi lebih banyak bulu dan daging, dan ini menambah sesuatu dalam hidupnya. Ini membantunya untuk menjadi kaya. Bila Anda pindah dari level kompetitif ke level kreatif, Anda akan melakukan bisnis dengan hati-hati, dan jika Anda menjual sesuatu pada seseorang yang tidak menambah sesuatu pada hidup orang itu lebih dari barang yang Anda tukar dengannya, Anda harus menghentikannya. Jangan curangi orang lain dalam usaha atau bisnis. Jika sekarang Anda dalam usaha atau bisnis yang mencurangi orang, keluarlah. Beri setiap orang nilai guna yang lebih dari nilai uang yang Anda terima darinya, maka Anda menambah pada kehidupan orang-orang ini pada setiap transaksi. Jika Anda seorang majikan, Anda harus bisa mengambil nilai uang lebih dari yang Anda bayar buat mereka. Namun Anda mesti mengorganisir bisnis Anda sedemikian rupa sehingga dijiwai prinsip-prinsip perkembangan, sehingga masing-masing karyawan merasakan perkembangan diri mereka setiap hari. Anda bisa memberi karyawan Anda seperti yang buku ini berikan pada Anda. Anda bisa mengatur bisnis Anda sedemikian rupa hingga membentuk semacam tangga bagi setiap orang bisa menjadi kaya dengan usahanya sendiri. Dan karena Anda telah memberi kesempatan mereka, jika tidak dimanfaatkan, maka ini bukan kesalahan Anda. Dan akhirnya, hanya karena Anda menjadi penyebab penciptaan kekayaan dari sumber tak tampak yang berada di sekitar Anda, bukan berarti apa yang Anda ingini langsung tercipta dari atmosfer dan langsung berwujud di hadapan Anda. Jika Anda ingin mesin jahit, misalnya, bukan maksud saya Anda mengirimkan pikiran tentang mesin jahit pada substansi tak berbentuk yang berpikir hingga benda itu tercipta tanpa tangan di ruangan Anda duduk sekarang. Tapi jika Anda ingin mesin jahit, bentuklah dan pertahankan gambar mental sebuah mesin jahit di alam pikiran Anda dengan sebuah sikap positif yang sangat yakin bahwa mesin jahit itu sedang dibuat atau sedang diantar menuju Anda. Setelah membentuk visualisasi demikian, miliki keyakinan pasti yang tak tergoyahkan bahwa mesin jahit sedang menuju Anda. Jangan pernah berpikir atau bicara mengenai mesin jahit itu kecuali pasti akan tiba untuk menjadi milik Anda. Klaim secara mental mesin jahit seperti sudah menjadi milik Anda. Mesin jahit itu akan dibawa ke depan Anda oleh kekuatan alam semesta melalui aktivitas manusia. Jika Anda hidup di Maine, mesin itu mungkin diperjualbelikan dari Texas atau Tokyo dalam sistem transaksi yang terjadi, yang akhirnya menjadikannya milik Anda. Jika demikian, semua transaksi yang terjadi akan menguntungkan semua orang yang terlibat dan juga menguntungkan bagi Anda. Jangan lupakan sejenak bahwa substansi tak berbentuk berpikir ini menembus semua, ada di semua makhluk, berkomunikasi dengan semua dan memberi pengaruh bagi semua. Hasrat substansi yang berpikir ini untuk memperoleh hidup yang lebih sempurna dan ekspresi lebih penuh dan lebih baik yang menyebabkan terciptanya setiap mesin jahit yang sudah tercipta dan menyebabkan jutaan lagi dan lagi selama manusia bertindak dengan didasari hasrat dan keyakinan serta bertindak dengan cara tertentu.
Anda boleh meminta dengan yakin untuk punya mesin jahit di rumah Anda, seyakin Anda menginginkan barang-barang lain lagi yang ingin Anda punyai dan barang-barang yang akan Anda manfaatkan demi perkembangan kemajuan Anda dan kemajuan orang lain untuk menuju hidup yang berkelimpahan. Jika Anda menggugah kesadaran Anda mengenai fakta bahwa hasrat akan kekayaan sejatinya hasrat Tuhan untuk perwujudan ekspresi lebih lengkap, keyakinan Anda menjadi kekuatan yang luar biasa. Suatu saat saya melihat seorang anak kecil duduk di depan piano, dengan usaha yang sia-sia berusaha memainkan piano dengan baik. Saya lihat ia sedih dengan ketidakmampuannya untuk bermain musik dengan baik. Saya tanya dia apa yang menjadi penyebab kejengkelannya. Dia menjawab, saya merasakan gairah musik dalam diri saya tapi saya tidak bisa menyalurkannya lewat tangan saya dengan baik. Gairah musik dalam dirinya adalah hasrat dari substansi tak berbentuk yang mengandung semua potensi dalam kehidupan. Ini contoh bahwa ada gairah musik yang mencari perwujudan melalui anak itu. Tuhan, pusat segala substansi, berusaha hidup dan bertindak dan menikmati segala sesuatu melalui hal-hal manusiawi. Dia berkata, aku ingin tangan-tangan membangun bangunan megah, memainkan irama terindah, melukis lukisan agung, aku ingin kaki yang menjadi suruhanku, mata untuk melihat keindahanku, lidah untuk menyatakan kebenaranku dan menyanyikan lagu-lagu hebat del. Semua itu adalah potensi yang mencari jalan perwujudan ekspresi melalui orang-orang. Tuhan ingin agar orang-orang yang ingin bermain musik mempunyai piano dan alat musik lain dan mempunyai sarana-sarana untuk mengembangkan bakat setinggi mungkin. Dia ingin siapa yang ingin mendapat kebenaran punya kesempatan untuk bepergian dan observasi. Ia ingin semua yang mampu mengapresiasi baju indah agar berbaju indah dan menghargai makanan baik agar bisa makan mewah. Ia ingin ini semua karena ini adalah hakikatnya dialah yang menikmati dan mengapresiasinya karena semua adalah ciptaannya. Jadi jangan Anda ragu untuk meminta sebanyak-banyaknya, tugas Anda adalah fokus dan menyatakan hasrat tersebut pada Yang Maha Kuasa. Ini adalah hal yang sulit bagi semua orang. Mereka mempertahankan semacam ide lama bahwa kemiskinan dan pengorbanan diri itu adalah perbuatan menyenangkan Tuhan. Mereka melihat kemiskinan adalah satu bagian dari rencananya, sebuah kebutuhan bagi keseimbangan alam semesta. Mereka mempunyai gagasan bahwa Tuhan telah menyelesaikan tugasnya dan telah membuat semua yang bisa Dia buat dan mayoritas orang harus miskin karena persediaan kekayaan sudah habis. Mereka bertahan dengan gagasan yang salah itu hingga merasa malu untuk minta banyak. Mereka tak berusaha minta lebih dari sekedar untuk hidup sederhana, cukup untuk hidup seadanya saja. Saya kemukakan sekarang contoh seorang pembaca buku ini yang menerima saran agar dia memiliki sebuah gambaran yang jelas tentang benda-benda yang ia inginkan dalam alam pikirannya. Dia seorang yang sangat miskin, hidup di rumah sewaan dan dia dapat gaji yang hanya cukup untuk hidup hari per hari dan dia tak bisa menerima fakta bahwa semua kekayaan tak tampak adalah miliknya. Hingga ketika dia telah menyadari ilmu dari buku ini, dia memutuskan, dia mungkin beralasan untuk meminta sebuah karpet biru untuk lantai dan pemanas ruangan untuk menghangatkan ruangan selama musim dingin. Mengikuti instruksi yang diberikan buku ini, dia mendapatkan barang-barang yang dia inginkan dalam waktu relatif tak berapa lama. Akhirnya dia sadar, ia perlu minta lebih banyak lagi. Dia meneliti rumahnya dan merencanakan semua perbaikan bagi rumahnya. Dengan membentuk seluruh gambar lengkap di alam pikirannya, dia mulai hidup dengan cara tertentu dan bergerak menuju yang dia ingini dan sekarang ia punya rumah dan merenovasi rumahnya setelah membentuk gambar mentahnya. Dan sekarang masih dengan keyakinan yang lebih besar dia menginginkan hal-hal besar lain. Semua diterima karena keyakinannya dan hal itu berlaku untuk Anda dan kita semua.